Di tahun 2021 ini, siapa yang tidak tahu aplikasi TikTok? Mungkin Anda adalah salah satu pengguna aktifnya. Iya, TikTok ini menjadi platform media sosial terpopuler dengan 1 miliar pengguna setiap bulannya. Para merek atau brand membayar influencer untuk mempromosikan produk dan musik mereka melalui konten video mereka. Lantas, kira-kira nih, siapa sajakah influencer atau seleb TikTok dengan penghasilan tertinggi? Berikut informasinya untuk Anda. TikTok kini menjadi platform media sosial populer dengan 1 miliar pengguna setiap bulannya. Dengan jumlah pengguna tersebut, terdapat peluang besar untuk menghasilkan uang melalui video yang diunggah. Tak heran TikTok mulai dilirik para influencer untuk memonetisasi konten mereka melalui kesepakatan sponsor. Mirip dengan Instagram, para merek atau brand membayar influencer untuk mempromosikan produk dan musik melalui konten video mereka. TikTok ialah platform yang sangat kuat untuk label dan musik, karena fokusnya pada musik yang digunakan sebagai latar. Influencer hanya perlu menggunakan lagu di latar belakang video mereka, dan penonton dapat mengklik artis secara langsung. Para seleb TikTok juga dapat membuat dan mempromosikan produk mereka sendiri melalui saluran mereka. Di TikTok, jumlah followers tidak terlalu berarti dengan jumlah penghasilan yang didapatkan. Menurut Reviews, yang menggunakan formula untuk memperhitungkan jumlah followers dan engagement. Inilah daftar seleb TikTok dengan potensi penghasilan tertinggi. Yang pertama ialah Michael Lee dengan pendapatan 288 miliar rupiah. Charli D'Amelio 298 miliar rupiah. Addison Rae 208 miliar rupiah. Joe Albanese 123 miliar rupiah. Avani Greg 96 miliar rupiah. Dan Kira Kosarin 94 miliar rupiah. Bagaimana pemirsa? Tertarik menjadi influencer TikTok? Atau tertarik menggunakan TikTok untuk mendorong kemajuan bisnis yang Anda jalani? Simak pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing. Ya, saat ini memang banyak orang yang hobi main TikTok atau juga ada yang sekedar hobi nonton video di TikTok saja ya. Dan pemirsa, saat ini TikTok menjadi sosial media yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Nah, banyak yang menilai TikTok itu hanya joget-joget, tapi ternyata pemirsa, TikTok ini juga banyak konten-konten menarik lainnya. Misalnya dari tips memasak, tips menjaga kesehatan, kemudian juga bisa melihat semacam informasi seputar film dan yang lainnya. Tidak heran kalau banyak influencer Instagram yang merambah juga di dunia TikTok. Bahkan tadi salah satunya bisa meraih pendapatan hingga mencapai miliaran rupiah loh. Ada yang bahkan mencapai katanya 288 miliar. Kira-kira kalau dapat keuntungan sebesar itu, apakah Anda tertarik jadi selebgram TikTok? Atau bisa juga loh Anda memanfaatkan TikTok untuk bagian pemasaran dari produk yang Anda jual atau bisnis yang dijalankan. Agar tentunya semakin cuan ya. Dan pemirsa, terdapat beberapa cara nih hingga strategi marketing untuk meningkatkan penjualan melalui aplikasi ini. Di balik strategi dan cara yang digunakan, platform yang digunakan juga penting loh pemirsa. Salah satunya adalah platform populer yang sering digunakan sebagai tempat jualan ini adalah TikTok. Nih saya berikan beberapa tips untuk meningkatkan penjualan lewat TikTok. Berikut ini. Pada dasarnya nih pemirsa, setiap orang memiliki sisi rasa penasaran terhadap suatu hal. Hal tersebut juga berlaku dalam bisnis loh. Rasa penasaran atau akrab dikenal sebagai kepo dapat kalian ciptakan dengan menghadirkan konten video yang berisikan teaser produk atau layanan usaha brand kalian. Jangan lupa kemas sesuai dengan tren yang sedang viral untuk ride the wave. Teaser ad yang penuh misteri bisa menjadi cara untuk menumbuhkan minat masyarakat ketika produk baru itu di-launching ke khalayak. Ini juga merupakan salah satu taktik terbaik agar masyarakat semakin mencari tahu dan terus menyelami produk baru yang membuat mereka penasaran tersebut. Untuk sukses, teaser ad memang harus mengandung sensasi, punya news value, menggelitik dan menstimulan rasa ingin tahu orang. Lagi-lagi tujuannya agar terjadi perbincangan di khalayak dan masyarakat terprovokasi mencari tahu apa yang terjadi. Ibaratnya teaser ad sebagai umpan agar masyarakat terperangkap dalam jeratan iklan.
Isi dari video merupakan bagian yang paling penting sekaligus menjadi daya tarik tersendiri dari konsumen. Jangan sampai isi dibuat berputar-putar dan juga panjang. Karena dipastikan jika seseorang akan bosan melihat hal tersebut, sebaiknya buatlah iklan dengan waktu sesingkat-singkatnya, jelas, padat namun berbobot. Selamat mencoba ya pemirsa. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, itu dia. Salah satu caranya adalah membuat teaser ad. Manfaat pembuatan teaser ad adalah menimbulkan awareness terhadap adanya produk baru untuk kemudian digiring agar menyentuh minat atau interest dari si calon konsumer. Objektifnya adalah membuat para konsumen mengetahui bahwa ada sesuatu yang menarik akan segera datang dan bisa menjadi langkah awal untuk membuat produk dan brand diperbincangkan. Jangan lupa pemirsa, gambar dan tulisan yang ada dalam video harus benar-benar jelas. Dalam sebuah video terdapat gambar dan juga beberapa tulisan pendukung yang menunjukkan produk maupun jasa yang Anda tawarkan kepada masyarakat. Dan buatlah foto dan juga tulisan dengan jelas, namun tidak perlu terlalu memenuhi layar. Khususnya bagian tulisan, buatlah agar tulisan itu hanya sebagai pendukung saja dan sudah mencakup seluruh isi serta maksud dari pembuatan video iklan tersebut. Kemudian pemirsa, komposisi dari gambar serta tulisan harus menjadi proporsional. Jangan sampai pemirsa ya, komposisi tulisan lebih banyak nih dibandingkan dengan gambar karena Anda membuat video promosi dan bukan promosi melalui media sosial seperti Twitter atau Facebook yang lebih banyak tulisan dengan hanya 1 atau 2 foto pendukung saja. Untuk video sebenarnya bagian yang harus dibuat lebih banyak adalah gambar, mengingat masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan tampilan visual dibandingkan harus membaca. Lantas nih, cara apa lagi ya pemirsa yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan TikTok sebagai media promosi dari produk yang Anda jual? Berikut tipsnya. Selain membuat teaser ad, ada beberapa cara lainnya yang bisa dilakukan agar bisa semakin cuan lewat TikTok. Berikut tipsnya pemirsa. Tips pertama untuk menciptakan rasa kepo calon customer selain dengan membuat video teaser, kalian juga dapat membuat video behind the scene ini. Video seperti saat mengemas pesanan pelanggan, office tour atau brainstorm internal team, banyak dinikmati oleh followers karena menunjukkan progres dan proses usaha hingga menjadi inspirasi untuk viewers juga. Kemudian buatlah katalog usaha. Anda dapat mengaitkan atau membuat konten video apa saja dan bebas dalam berkreasi asal memiliki output yang jelas dan menyenangkan untuk ditonton. Salah satu contohnya menjadikan display katalog produk, menu bestseller, hingga layanan terbaik dari usaha kalian dengan transisi yang smooth dan penguploadan yang tepat biar bisa FYP atau for your page. Aplikasi edit video bagi pemula juga sudah banyak tersedia, mulai dari Shortcut, VSDC Free, Video Editor, VideoPad, OpenShoot, Hitfilm Express hingga Afide Max. Anda dapat memanfaatkan aplikasi pembuat video tersebut dengan beragam fitur. Mulai dari jumlah tracks atau layers yang tak terbatas, pengubahan ukuran klip, scaling, pemotongan, pemangkasan, dan rotasi video dengan pratinjau langsung, menambahkan image overlays dan watermark serta beragam template dan efek teks sehingga membuat katalog produk Anda terlihat menarik. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, kalau saya pribadi nih pemirsa, lebih senang melihat iklan di TikTok itu yang disertai dengan cerita komedi misalnya. Tidak perlu terlalu berat atau terlalu dipikirkan apa konten komedi tersebut, yang ringan atau receh saja, namun cukup mengena. Misalnya sambil mempromosikan sebuah produk minuman atau kosmetik sambil bercerita yang lucu atau tingkah laku yang konyol, itu saja pemirsa ya, ini sebenarnya sudah membuat dari pengguna TikTok ini merasa terhibur. Karena konten di TikTok kalau Anda perhatikan memang berbeda dengan media sosial lainnya. Misalnya Instagram yang dinilai agak mirip-mirip. Tetapi kalau di Instagram tampaknya harus lebih effort, harus lebih estetik. Tapi kalau di TikTok ini kontennya lebih ringan dan lebih dekat dengan kegiatan kita sehari-hari, tetapi bisa sangat menghibur. Nah, TikTok selain menjadi media sosial yang berisi konten hiburan dan edukatif, juga menjadi salah satu platform favorit bagi pebisnis untuk mempromosikan produk. Terbukti dengan beberapa brand yang viral dengan marketing uniknya hingga sering bermunculan di timeline pengguna TikTok.
Viral juga nih, bukan hanya karena sekedar kebetulan, apalagi keberuntungan loh. Di luar dari algoritma TikTok yang masih menjadi misteri, namun ada beberapa tips brand marketing yang dapat Anda jadikan acuan untuk mengelola akun hingga masuk dalam FYP. Tips brand marketing agar viral di TikTok adalah stay trendy. Mengikuti tren yang terbaru menjadi hal penting untuk meningkatkan traffic dan followers TikTok. Diketahui bahwa konten yang beredar di TikTok sangat cepat berubah. Oleh karena itu, para pebisnis harus memantau kira-kira trennya yang sedang ramai digunakan, dicoba, atau diomongin di TikTok ini apa. Misalnya bikin video TikTok dengan lagu yang lagi hits banget saat ini. Cara ini bisa sangat efektif untuk membuat video kalian muncul pada halaman FYP loh. Tetapi sangat penting untuk memperhatikan isi konten dalam video ya. Dengan memperhatikan sound, kemudian cover, gimmick yang disesuaikan tren pada saat itu. Selain itu, terapkan konsep ATM. ATM adalah amati, tiru, dan juga modifikasi. Memang menjadi kiat penting, namun kalian juga harus memiliki ciri khas bisnis tersendiri. Konten yang original, lucu, spontan, dan real akan otomatis menarik banyak calon pelanggan baru yang datang. Nah, pemirsa, saya masih punya satu tips terakhir nih, supaya brand marketing makin viral di TikTok. Berikut kita lihat ulasan grafisnya. Nah itu dia, sedikit tambahan nih seputar influencer dan juga brand ambassador memiliki prinsip yang serupa namun memiliki kontrak kerjasama yang berbeda. Seorang influencer biasanya nih bertanggung jawab atas satu campaign yang ketika campaign tersebut selesai, kolaborasi dengan brand tersebut pun juga selesai karena mereka tidak terikat langsung dengan brand tersebut. Sementara itu brand ambassador adalah mereka yang menyetujui kolaborasi dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga telah setuju untuk menjadi semacam wajah brand tersebut. Brand ambassador dan influencer dapat menjadi jembatan penghubung antara brand dengan masyarakat untuk meningkatkan brand awareness. Perlu diingat, penggunaan influencer harus dipilih secara selektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan hingga brand dan apabila memang sudah tersedia budgetnya. Kemudian konsisten adalah kunci. Melihat tren dan mengetahui target market saja ini tidak cukup. Para pebisnis juga harus konsisten. Pasalnya, TikTok menghargai kreator yang konsisten dalam memposting konten, di mana strategi marketing yang satu ini tentunya membutuhkan niat yang kuat dan terkadang awal-awalnya itu bosan ya, tapi harus konsisten. Dengan lebih sering memposting konten di TikTok, semakin besar peluang akun tersebut ditemukan oleh banyak orang. Jadi jangan pantang menyerah. Teruslah berkreasi, apalagi kalau Anda memiliki waktu luang yang cukup banyak, karena dapat Anda saksikan ya bahwa pemilik-pemilik konten, pengguna konten yang FYP di TikTok ini bisa kita lihat bahwa mereka sangat original dan terkadang tidak butuh effort yang terlalu signifikan tetapi konsisten. Semoga